Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Putu Novi Ekayanti akan membawakan sebuah modul pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia berbasis digital pada kelas 10 SMA atau SMK. Adik-adik semua, pada pertemuan pertama, kita akan belajar bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini adik-adik bisa melihat ada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama itu nilai religius yang dilambangkan bintang, yang kedua nilai kemanusiaan yang dilambangkan rantai, yang ketiga nilai persatuan yang dilambangkan pohon beringin, yang keempat ada nilai kerakyatan yang dilambangkan kepala banteng, dan yang terakhir, yang kelima, nilai kesejahteraan dilambangkan padi dan kapas. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewargaan kelas 10. Pada kegiatan pembelajaran pertama, adik-adik akan belajar sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pelajaran 1, adik-adik dapat yang pertama, mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, mampu dan berupaya menjelaskan pada teman kalian hasil telah diisi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia. Adapun uraian materinya, yang pertama atau bagian A, kita membahas macam-macam kekuasaan. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006.273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Adik-adik perlu tahu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya bagian B, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Adik-adik perlu pahami bahwa kekuasaan horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua itu kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Oke, baik, selanjutnya pembagian kekuasaan secara horizontal. Klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yang keempat ada kekuasaan yudikatif, yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yang keenam ada kekuasaan moneter. Selanjutnya pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom
provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pada pertemuan kali ini, adik-adik semua akan melanjutkan kegiatan pembelajaran 2, di mana adik-adik sudah belajar kegiatan pembelajaran 1, yaitu tentang macam kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pada kegiatan pembelajaran 2, adik-adik akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama atau bagian A, adapun tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan adik-adik dapat 1. Mampu mengidentifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang kedua, mampu menyajikan dan mengomunikasikan hasil tentang pengembalian keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik adik-adik semua, kita akan belajar yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berikut ini. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang tahun 1945. C. Kementerian yang menangani tugas dan atau urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selanjutnya, 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar pojok bawah, yaitu gambar Garuda Pancasila. Adapun 5 nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik perlu tahu, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin.
Yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Baik adik-adik semua, dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 2 dapat dirangkum atau dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada 5 nilai sila Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke adik-adik semua, demikianlah materi pembelajaran yang saya bawakan pada bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.